Baik, adapun lanjutan dari bagian bab 6 pada bagian C, yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dasar hukum menjadi kenyataan atau berlaku di masyarakat. Ide hukum-hukum itu meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, penegakan hukum untuk 3 tujuan hukum. Menurut Jimmy Asidki, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lain lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan 3 ide dasar hukum atau 3 tujuan hukum di atas, penegakan hukum harus memperhatikan dan mampu menghasilkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu hak dan kewajiban, apa yang harus diperbuat, apa yang benar atau salah, yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Nah, ketiga prinsip, ide dasar atau tujuan hukum tersebut harus dilakukan sebagai sesuatu yang saling berhubungan erat agar menjadikan hukum berfungsi baik sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparatur penegak hukum. Yang kedua, adapun cakupan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni ditinjau dari subjek hukumnya dan ditinjau dari objek hukumnya. Ditinjau dari subjek hukum, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas. Nah, di sini kita dapat membedakan pula adanya istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian law enforcement dalam arti sempit, menegakkan hukum dalam arti sempit, yakni hukum sebagai aturan formal sebagaimana termuat dalam peraturan perundangan. Oleh karena hukum itu tidak sekedar aturan hukum, tetapi yang lebih utama adalah adanya nilai keadilan, maka penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan akan keadilan itu sendiri. Sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen substansi hukum-hukum atau legal substance, merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam satu sistem, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu. Meliputi putusan hukum yang merela keluarkan atau aturan hukum baru untuk mereka bentuk. Komponen struktur hukum atau legal struktur merupakan kerangka atau bagian yang memberikan semacam bentuk dan tempat terhadap keseluruhan instansi penegak hukum. Struktur hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana. Komponen budaya hukum atau legal kultur merupakan gagasan sikap, keyakinan-keyakinan, harapan, dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum menurut Lawrence and Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Nah, dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia, maka teori sistem hukum dari Friedman tersebut dapat dijadikan pijakan dalam melihat proses penegakan hukum di Indonesia yang terdiri dari 3 unsur tersebut. Polisi, jaksa, hakim, advokat adalah penegak hukum sebagai dari struktur bersama dengan organ lembaga hukum. Adapun aparatur penegakan hukum di Indonesia. Nah, agar hukum dapat ditegakkan menjadi kenyataan yang hidup dan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan aparatur penegak hukum mencakup mengenai institusi atau lembaga penegak hukum dan aparat sebagai penegak hukum. Operator ini termasuk dalam komponen struktur hukum dalam teori sistem hukum Friedman. Yaitu institusi penegak hukum di Indonesia. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan menulis permohonan saksi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjau, kembali keputusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya yaitu institusi penegak hukum di Indonesia. Peradilan umum adalah badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil. Oleh karena mengadili rakyat sipil, maka disebut pula peradilan sipil. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam. Tugasnya dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutuskan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasar syariat Islam. Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Anggota kepolisian sekarang ini tidak tunduk pada peradilan militer tetapi pada peradilan umum. Peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintah. Oleh karena itu disebut peradilan administrasi. Adapun aparat penegak hukum di Indonesia. Jika institusi berarti lembaga penegak hukum, maka dapat menunjukkan pada seseorang yang bertugas menegakkan hukum. Penegak hukum adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntunan, peradilan, atau pembelaan. Hakim adalah personil dan pengadilan yang menjalankan fungsi penegak hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, penuntut umum adalah penegak hukum yang berada di bawah Jaksa Agung. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya pada bab 6 bagian A, B, C, dan D. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.